warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes, bisa. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap ceria. Yes, bisa. Oke, mantap. Sudah sarapan pagi ini? Belum? Oke, yang belum sarapan nanti ketika istirahat silakan sarapan ya dari MBG. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Kak Ujan tidak masuk. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran baru namanya KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ya, hari ini kita belajar mata pelajaran baru. Baik, sebelum mulai belajar, Bu Guru ingin menampilkan video pendek dulu. Silakan diperhatikan videonya, ya, diperhatikan dengan baik. Nanti kita lihat apa yang terjadi dalam video ini. Jadi kalau misalnya ada teman yang memberi perintah atau orang lain memberi perintah, kemudian perintahnya tidak jelas, pasti tidak akan berjalan. Sama halnya dengan yang tadi sudah dilihat, video yang tadi dilihat ya. Itu adalah ada robot, ya kan? Ada sebuah robot yang tidak ikut perintah ininya. Pernahkah kamu memasak Indomie di rumah? Atau pernahkah kamu memasak telur di rumah? Pernah masak telur? Iya, pernah masak telur, pernah masak Indomie, mungkin pernah masak air? Pernah. Gini aja deh, Bu Guru ambil satu contoh. Kalau misalkan kita masak Indomie di rumah, ya, ada urutannya nggak di situ di kemasannya itu biasanya ada urutan penyajiannya nggak? Ada. Nah, urutan penyajian dalam memasak Indomie itulah yang disebut dengan algoritma. Apa namanya? Jadi algoritma itu kamu juga sebetulnya sudah melakukan, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah yang ada dalam kemasan secara sistematis dan jelas gitu ya. Nah, kalau misalkan urutan memasak Indomie biasanya apa saja? Biasanya apa saja? Pertama apa dulu yang dilakukan? Merebus air. Setelah merebus air, masukkan bungkus Indomie. Masukkan apa? Masukkan mie-nya ke dalam panci, betul. Selanjutnya apa lagi? Apa? Setelah mie dimasukkan apa? Kan airnya tadi sudah. Apa? Menuangkan bumbu langsung ke dalam pancinya. Nah, menuangkan bumbu ke dalam mangkoknya. Kemudian kalau sudah matang baru tuang mie-nya ke dalam mangkok, baru bisa disajikan. Yang kelima gitu ya. Jadi ada urutannya. Jadi urutannya harus sistematis, artinya berurutan. Urutannya harus jelas, tidak boleh diloncat-loncat. Nah, itu disebutnya dengan apa namanya? Algoritma. Nah, dalam pelajaran KKA itu disebutnya dengan algoritma. Nah, hari ini juga kalian akan belajar menyusun instruksi. Ya, instruksinya apa? Bu Guru contohkan dulu ya. Instruksinya yang ada di dalam kelas saja instruksinya. Ya, kegiatan yang ada di dalam kelas. Ya, misalnya kegiatan apa yang di dalam kelas biasanya? Nah, betul, menghapus papan tulis. Kegiatan menghapus papan tulis ini biasanya dilakukan oleh siswa yang piket. Biasanya kan nggak ada instruksi, kamu langsung menghapus ya.
Oke, kali ini kita akan belajar menginstruksi kegiatan menghapus tulisan di papan tulis. Oke, langkah menghapus papan tulis pertama apa? Ambil penghapusnya. Berarti ini ambil penghapus, simbolnya adalah tangan dan penghapus. Ini maksudnya tangan tuh adalah ambil penghapus. Setelah ambil penghapus apa? Berjalan ke papan, kan tadi sudah diambil nih ya. Sudah diambil, kemudian berjalan ke papan tulis. Setelah berjalan ke papan tulis, coba ada yang mau menggantikan Bu Guru? Oke, ikuti simbolnya tadi ya. Oke, pertama sini dulu Gibran, penghapusnya diulang ya. Nah, ya jalan. Berarti ini simbolnya apa tadi? Ini artinya apa? Mengambil penghapus, betul. Setelah mengambil penghapus, tuh langkah selanjutnya apa? Berjalan ke papan tulis. Oke, berjalan ke papan tulis. Setelah berjalan ke papan tulis, lihat apa ini? Berdiri di depan papan tulis. Lalu Kanan ke kiri. bergeraknya kanan kiri apa atas bawah kalau yang ini? Kanan kiri, betul. Gerakan penghapusnya ke kanan dan ke kiri. Dihapus yang bersih. Selanjutnya apa lagi? Atas bawah. Atas dan bawah. Atas dan bawah ngapusnya bagaimana? Coba. Gini. Bukan. Tangan Nah, gitu. Nih, yang namanya kalau kanan kiri itu berarti begini ya. Gini, set tuh namanya kanan kiri. Kalau atas bawah tuh begini. Tuh. Gini. Ini namanya atas bawah, bukan gini. Bukan ya, gini. Tuh, kalau tulisannya ada banyak gitu ya. Oke, masih di situ. Tadi udah atas bawah. Selanjutnya apa ini tandanya artinya? Mengecek. Kalau checklist hijau begini artinya mengecek kembali apanya? Papan tulisnya, apakah masih ada kotoran atau masih ada tulisan, masih ada atau tidak? Tidak ada. Jika tidak ada maka, nah jika tadi kalau misalnya jika masih kotor berarti tandanya ini, apa ini? Mengulang. Ini kan tandanya muter-muter itu maksudnya diulangi. Iya, maksudnya adalah diulangi. Diulang mana? Yang kegiatan mana yang diulang? Kegiatan menghapus yang mana? Kanan, kiri, dan atas bawah, betul. Selanjutnya, apa ini tanda checklist? Terus ada kotak-kotak hitam putih, ini artinya selesai. Ini gambar finish, maksudnya berarti langkahnya sudah selesai. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Gibran. Baik, sini. Nah nanti robotnya harus mengikuti. Kalau misalnya tidak mengikuti berarti robotnya error. Berarti yang error apanya? Robotnya apa perintahnya? Robotnya bisa error karena apa? Karena perintahnya mungkin kurang jelas. Ya, atau salah perintahnya, memasukkan perintahnya salah. Misalnya yuk, coba Kira berdiri di tengah. Coba. Robot maju 3 langkah. Robot hadap kiri. Maju 2 langkah. Mundur 2 langkah. Oke. Sudah benar belum? Sudah. Yang dilakukan robotnya benar? Benar. Berarti robot ini bergerak mengikuti perintah. Dan perintahnya jelas atau tidak jelas? Jelas. Kalau Bu Guru bilangnya begini, putar balik hadap kanan belok kiri. Tuh. Nah,
robotnya error. Kenapa? Karena perintahnya mungkin terlalu cepat atau kurang jelas juga ya sampai ke robotnya. Makanya jadinya error begitu. Sama halnya dengan robot yang ini juga sama. Ya, itu bisa error kalau perintahnya tidak jelas. Sampai di sini paham? Baik, beri tepuk tangan untuk Kiera. Nah, sama halnya kayak sudah. Sama halnya kayak kamu tadi bilang suka bikin mie di rumah. Pernah bikin mie di rumah? Nah, bagaimana jika bikin mie-nya itu tidak sesuai urutan? Apa yang terjadi? Atau tidak sesuai instruksi? Misalnya disuruh masak mie-nya 3 menit tapi kamu cuman 1 menit. Nah, tidak enak, masih keras. Nah, sama ya seperti itu. Jadi algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah. Nah, sekarang coba dibuka lembar kerjanya. Yang tadi Bu Guru sudah bagi, dilihat yang di bagian B. Nah, perintahnya disuruh ngapain bagian B? Nah, diskusikan dalam kelompokmu apa saja langkah-langkah untuk membersihkan meja belajar. Nah, tulis secara berurutan. Gunakan kosakata coding dasar. Iya, menggunakan simbol. Nanti simbolnya ada dari Bu Guru. Nih. Ya, satu kelompok dapat 1 wadah. Silakan ditempelkan di tempat simbol. Ya. 1 kelompok dapat 1. Silakan dikerjakan bersama-sama. Coba maaf. Nah, dilihat di sini. Di sini dilihat, coba sebentar lihat ke depan. Naufal. Di sini ada langkah ke, berarti kamu mengurutkannya berdasarkan tadi dari awal sampai akhir. Kemudian ditempel di sini simbolnya, kemudian ditulis keterangan instruksi. Instruksinya Rafa. Sudah selesai semua, mari kita praktekkan langkah atau instruksi yang sudah dibuat tadi secara berkelompok oleh masing-masing kelompoknya ya. Baik, yang maju pertama Bu Guru mau dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Nah, untuk simbolnya coba bentar maju dulu. Siapa ini yang jadi robot? Yang benar, robot. Rizky jadi robot, Arfan yang memberi perintah. Oke, memberi perintahnya kan Rizky kan takutnya lagi menghadap sana ya. Atau misalnya Rizky sambil lihat ini aja ya. Nah, yang memberikan perintahnya boleh pakai layar dari sini. Apakah robotnya sudah menjalankan instruksinya sesuai perintah atau belum ya? Kita perhatikan bersama-sama. Nanti tinggal di next aja. Oke, perintah pertama katanya lihat simbolnya apa itu? Nah, silakan bergerak. Ya, selanjutnya. Nanti dulu baru ngambil. Masih di sana berarti. Nah, habis itu tuh lihat instruksinya ngapain? Belum. Nah, ini robotnya tidak bergerak sesuai perintah ini. Nah, mau diganti nggak robotnya?
Boleh Naufal sini. Ngapain? Ya. Next, coba. Apa? Selanjutnya ngapain tuh? Oke, ya berjalan ke meja. Selanjutnya. Ya, ke kanan dan ke kiri. Lanjut. Ke atas, ke bawah. Selanjutnya. Ngecek kembali, dicek sama robot. Oke, sudah? Kalau sudah, apa ini? Mengulang. Terus selesai. Kalau sudah selesai, masih ada lagi instruksinya? Masih apa? Terakhir apa? Apa ini? Mengembalikan ke tempat semula. Oh, bergeraknya jadi kayak robot. Sudah selesai? Udah ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, satu lagi. Dari Bu Guru mau tahu jawaban dari kelompoknya Kinara. Kelompok berapa? 4. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Instruksinya apakah masih berbeda dari kelompok 2? Beda. Oke, boleh. Itunya ditukar berarti. Nih, ditukar mana yang balik? Ini. Oke, dah. Oke, siap? Itu sama. Ya, siap ya. Ini, ya, kanan kiri kalau udah kesini. Sudah siap? Sudah siap belum nih kelompok 4? Kok ada suaranya? Udah siap atau belum siap? Oke, mulai. Oke. Udah? Nah, selanjutnya. Ya, bagus terus. Selanjutnya mengecek. Lanjut. Mengulang lagi. Ya. Mengembalikan dulu ini. Ya. Ya, boleh ngembaliin dulu. Setelah mengembalikan baru selesai. Oke. Untuk kelompok 4. Nah, dari kedua instruksi tadi yang berbeda, menurut kamu mana yang paling tepat? Apakah punyanya kelompok 2? Apa punyanya kelompok 4? Menurut kamu dicek selesai dulu baru ditaruh? Apakah ditaruh dulu baru dianggap finish, selesai? Sebetulnya yang dianggap paling tepat adalah yang punya kelompok 4. Harusnya ditaruh dulu baru finish, selesai tidak melakukan apa-apa, gitu ya? Paham? Iya, yuk kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Sudah mantap. Oke, yang terakhir. Yang terakhir silakan diisi lembar yang ketiga. Udah? Apakah semua berjalan dengan baik? Tadi kan teman kamu sudah memeragakan ya? Apakah menurut kamu itu sudah berjalan dengan baik? Nah, apa yang perlu diperbaiki dari algoritmamu kalau memang ada yang diperbaiki? Itulah fungsinya kita, atau itulah manfaatnya kita mengurutkan langkah dengan jelas. Jadi melakukannya tuh secara berurutan. Itu disebutnya sistematis gitu ya. Oke. Nah, nanti di rumah silakan coba buat ya, di rumah dibuat menuliskan simbol atau menuliskan langkah-langkahnya dulu ya, menuliskan langkah-langkahnya dalam membuat teh manis. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah apa artinya algoritma? Menyusun langkah-langkah secara sistematis dan jelas ya. Apa artinya algoritma?
menyusun langkah-langkah secara sistematis dan jelas. Paham ya? Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar algoritma dengan menggunakan situs ya. Jadi nanti minggu depan kita prakteknya pakai laptop. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.